menyembuhkan, menyucikan badan mati, tebus dosaku, kubur dosa, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu ya pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu ya pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk si hari yang indah ini. Kami seberapa orang yang hadir dalam Zoom memuji dan mempersembahkan nama-Mu. Ya Bapa, lindungilah ibadah kami ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Bapa, lindungi Pendeta Stefan ya Bapa. Berikanlah beliau berkata-kata menurut anak-Mu. Ini doa kami. Kami buka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Ya amin. Ya Pep, tolong lagunya ada dua ya Pep. Ya Pep. Udah itu lagu kedua, Angel. Iya. Lama nih lagu saat ku renungkan ya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali padamu, berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui tentang sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanku. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu,
telah teruji lalui tentang sang waktu yaumah tiba berkorban untuk diriku. Ya, kita mari dalam doa penyembahan. Untuk itu kita angkat lagu yang berkata sebab Kau besar. Dan sudah berdoa kita menyanyi lagu ini. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Ayo kita doa penyembahan. Ya Bapa Surgawi, lindungi kami ya Bapa pada saat ini kami ada mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang diperintahkannya hamba-Mu ini bisa berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Dirilah kami ya Bapa, supaya kami bisa lebih fokus menghadap-Mu. Ini doa kami. Haleluya, amin. Ya, dipersilakan yang sharing firman Pak Pendeta Stevenson. Dipersilakan Pak. Shalom semuanya. Shalom, Pak Pendeta. Shalom, Pak. Semuanya. Ini memang kita sendiri saja kelihatan di sini ya. Kadang-kadang juga enak juga kalau ada kelihatan teman-teman kita yang ada di apanya di layarnya itu. Bentar ya, boleh ya? Ya. Terima kasih buat pembina kita di sini dan juga Angel dan semua teman-teman yang sudah aku mau bersama-sama kita datang. Kalau saudara tidak keberatan, saya menyatakan sesuatu dulu sesuai dengan saudaraku dari Alkitabnya di sana. Semoga kita semuanya bisa memahami dan ini memang sudah umum bagi kita. Ya. Saya mau tiup shofar dulu ya.
Salam kasih Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Saudaraku, saya kenalkan, nama saya Stephen Sunstinja. Saya di Jakarta Barat, anak saya 4, kalau kita yang belum kenal saudara ya. Selama ini saya pelayanan penggembalaan di Pondok Gede ya. Agak lumayan jauh dari rumah ini. Sekitar kalau naik tol kita 1,5 jam masih ya. Tapi puji Tuhan, cuman melalui pandemi yang terjadi ini, ya semua kita orang-orang yang rintis, sekalipun kami cukup lama di Pondok Gede, 15-20 tahun saudaraku ya. Ya, jadi agak sedikit goyang juga. Nah, kami sedang berdoa untuk memindahkan juga ke Jakarta Barat ini kasih Tuhannya. Jadi saya selama ini baik pun ke Cikarang ada beberapa rintisan saya di sana. Nah, saudaraku kasih Kristus hari ini kita diberi tema saudara, pilih surga atau neraka. Pilih surga atau neraka ya. Saya yakin setiap kita ini orang-orang yang mau lahir baru. Saudaraku, ayat Alkitab kita dalam hari ini sudah ayat yang sangat umum sekali, bahkan dijadikan juga kalau setiap Natalan itu untuk apa saudaraku? Ya di hafalan anak-anak sekolah minggu Sunday School, tapi ini bukan hanya Sunday School saja saudara. Kalau kita pergi ke Midras Yahudi kekasih Tuhan atau sekolahnya itu, mereka kalau menghafal ada pelajaran menghafal terus, matematika terus. Jadi pelajaran mereka seperti itu. Nah, kalau pelajaran menghafal, mereka menghafal ayat terus. Itu dalam Midras Yahudi. Mari kita buka. Saya yakin mungkin kita juga sudah hafal. Saya pun sebenarnya hafal. Tetapi ada baiknya juga kita membaca aja. Nanti saudaraku, supaya kita tidak kapitulasi, saudara setiap kali baca firman Tuhan, mohon dibaca konteksnya semua. Yohanes 14 ayat 1 sampai 31. Tetapi ayat fokusnya kita ambil aja sini saudaraku, ayat 6 ini sudah ayat yang sangat biasa sekali karena berbicara pilih surga atau neraka ya. Ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, kata Yohanan ya. Kata Yohanan 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, ini berbicara konteksnya dari rumah Bapa. Ada satu kepastian, saudaraku ya. Nah, ketika ada orang mungkin dipanggil Bapa ke surga, ayat ini sering sekali keluar ya. Tetapi saudaraku, kita bicara pilih surga atau neraka. Ya. Saudaraku, puji Tuhan, waktu saya kelas 3 SD, Bapak saya Kristen KTP yang sudah di rumah Bapak lah, sudah bertobat dia sampai dia
dipanggil Tuhan. Ya pokoknya agamanya campur-campur, kita tidak tahu. Ada suatu pengalaman yang indah sekali Tuhan berikan pada saya waktu saya kelas 3 SD. Itulah yang mengubahkan hidup saya. Sedikit serupa dengan ayat ini, kekasih Tuhan. Ya. Nah saudaraku, Yohanes ini salah satu murid yang paling dikasih oleh Tuhan. Seolah-olah yang lain bisa jadi cemburu. Tapi jelas sekali kalau kita bahas dalam ayat-ayat lain, selalu dikatakan murid yang dikasih oleh Tuhan. Murid yang dikasih oleh Tuhan. Seolah-olah yang lain itu tidak dikasih Tuhan. Tapi memang dalam Alkitab setiap orang, saudaraku, Tuhan Yesus nyatakan bisa ada gelarnya. Ada anak guru, Boanerges itu. Anak guru. Ada the betrayer Judas, seorang yang pengkhianat. Ya kekasih Tuhan, yang mengkhianati Yesus. Nah, orang-orang Victoria atau juga saudaraku, Unity for Jesus ini, yang menyatukan kita, saudaraku. Dari latar belakang berbeda, pemahaman pengertian yang berbeda. Yesus berkata seperti ini, satu penekanan yang luar biasa. I am the way, the truth, and the life. Nobody can enter into the heaven without me. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, ke surga, tanpa melalui Yesus. Saudaraku, banyak orang pintar, para ahli filsafat, banyak pengajar, banyak orang-orang yang diakui dunia ini, orang yang besar. Mereka mati berlalu begitu saja. Paling-paling kalau ada kuburannya diingat, ini kuburan Sianu. Waktu kita pergi ke Manado itu kan, gubernurnya Manado itu, kita di Kawangkoan itu, saudaraku ya. Besar, megah sekali kuburannya. Sondak itu loh. Untuk apa? Diingat seperti dibuatnya. Ya seperti di India kali, Taj Mahal. Besar sekali. Bagus sekali dan mahal. Kenapa saudaraku? Dia mau diingat bahwa dia pernah menjadi orang besar Manado. Tetapi hanya sampai di situ. Mati selesai. Kalau dia bertobat, Tuhan Yesus sebagai Tuannya, maka dia kembali ke rumah Bapa. Kalau tidak bertobat, ya setiap orang akan dapat bagiannya masing-masing. Saudaraku, setiap kita orang percaya, orang Kristen, perhatikan percayamu. Tadi saya berkata kepada seseorang, kalau kamu orang percaya, tidak melakukan apa yang kamu percayai, saya beri kamu jaminan, kamu bukan orang percaya Tuhan. Satu sisi, kamu berkata, saya percaya Tuhan. Tuhan senang, Tuhan suka akan hal itu. Tapi persoalannya kamu tidak dipercaya Tuhan. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, tidak dipercaya Tuhan. Kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran kepada Abraham. Yang dulunya dia tidak benar sebenarnya. Posisi dia salah. Tapi manusia itu tidak ada sumber kebenaran sekalipun ada kelebihannya. Tanpa Tuhan, manusia itu berada pada posisi yang salah. Maka Alkitab mengatakan kepada Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Waktu dia mempersembahkan Ishak, sekalipun Tuhan tidak meminta Ishak. Sebenarnya Tuhan mau melihat apa yang ada di hatinya, motifnya. Kalau bahasa mudahnya kekasih Tuhan, apakah hati Abraham hanya berpegang atau hanya melihat berkat Tuhan, jawaban doanya, atau kepada siapa pemberi berkat itu? Tuhan hanya mau lihat hati Abraham. Apakah dia memegang anaknya yang sudah dimintanya 25 tahun, saudaraku. Waktu dia menunggu, Tuhan lama banget aku tunggu ini. Sekarang kok Allah minta lagi untuk dipersembahkan di Gunung Tarsina. Tapi Tuhan hanya mau lihat. Apakah Abraham lebih mengasihi berkat-berkat Tuhan, jawaban doa, mujizat Tuhan, atau pribadi Allah sendiri? Maka saudara, Yesus menyatakan ini kepada muridnya. Sampai Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami sudah cukup. Rahasianya saudara lihat di situ, kalau engkau mengenal Tuhan sebagai Bapa, saudaraku, maka engkau akan beroleh apa, saudaraku?
kecukupan, termasuk saudara masuk ke sorga. Maka Yesus melalui ayat ini menjamin setiap orang yang percaya dan beriman kepada Dia dengan sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, hidup taat, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Saudara hidup dalam melakukan firman Tuhan, ada jaminan masuk kepada kerajaan sorga. Sekedar percaya saja memang tidak cukup. Sekalipun percaya itu sudah baik. Tapi kalau hanya sekedar percaya, saudaraku, iblis itu, saudaraku, pernah dari sorga dilemparkan. Kitab Yakobus masih bersaksi kekasih Tuhan. Iblis bisa percaya Tuhan, tapi kepercayaan iblis kepada Tuhan tidak membuat dia bisa masuk sorga. Yakobus pasal 3 membuat digentar ketakutan saudara kasih Kristus kepada nama Tuhan. Nah, saudaraku, dalam ayat ini, Filipus tunjukkan kepada kami, seolah tunjukkan sorga itu. Sorga masih dalam iman dan percaya kita. Tetapi dalam beriman dan percaya kita, mengisi hidup ini, saudara, kita perlu melakukan firman Tuhan. Bukan kepada setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kalau kamu memilih sorga, lakukan kehendak Bapa di sorga. Tidak ada orang menerima keselamatan, lalu diam saja, tanpa hidup dalam kebenaran itu, tanpa bersaksi, tanpa melakukan firman Tuhan, lalu kau katakan kau masuk surga. Itulah sebabnya kenapa kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Karena kita punya pengharapan, satu kepastian, bahwa ketika kita, saudaraku, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Sang Sabda Firman yang menjadi manusia itu turun ke bumi, mencari manusia yang berdosa. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, saudaraku, tidak dibinasakan, beroleh hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu dimulai dari sini. Dimulai dari bumi ini. Yesus memberikan contoh itu. Dia mati. Orang-orang saudara pendebat, kalau dia Allah kenapa dia mati? Itu orang tolol, orang bodoh. Dia lupa, ke dalam tanganmu laku serahkan nyawaku. Yesus mati menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak pernah bisa mati. Yohanes 1 bersaksi bahwa Dialah firman. Ayat 3, firman itu menjadi manusia. Sang Sabda Firman menjadi manusia. Mencari manusia yang berdosa. Datang dari kerajaan surga. Mungkin miliaran tahun cahaya. Saudaraku, perjalanan itu. Kalau manusia coba mencari surga naik pesawat. Sampai kapan? Miliaran tahun cahaya kali. Tapi ada bahasa, saudaraku. Surga hanya sejauh doa kita. Hebat, saudaraku. Surga itu hanya sejauh doa kita. Sang Sabda Firman datang mencari manusia yang berdosa. Yang diikat, yang dirusak oleh kelakuan dosa. Sikap karakternya semua berdosa. Rohnya berdosa. Jiwanya berdosa. Tubuhnya berdosa. Sekelilingnya berdosa. Ekonominya berdosa. Semua jatuh di dalam kutuk dosa. Sang Sabda Firman yang penuh kasih. Yang begitu dahsyat. Yang begitu luar biasa. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa. Dia datang ke dunia ini. Mencari yang hilang. Mencari seluruh mahakaryanya. Buatan tangan yang begitu dahsyat. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada jaminan masuk ke surga. Plus, kamu harus melakukan firman Tuhan. Saya yakin, saudaraku, kecuali hidup sudah mati saat mendengar firman Tuhan ini. Pemuda-pemuda yang kasih Tuhan kita semuanya. Bapak, Ibu, siapapun kita. Kemarin saya berkata kepada kita, saudaraku, bukan harus jadi pendeta menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap anak Tuhan harus mengandung pengajaran di dalamnya. Karena itu beritakanlah Injil kepada segala makhluk, semua makhluk. Barang siapa yang percaya.
dibaptiskan, diselamatkan, baru dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman ini. Dan Alkitab bersaksi, saudaraku, rasul-rasul memberitakan Injil dengan tanda-tanda ajaib. Satu kali saya dipanggil ke rumah sakit, kekasih Tuhan. Waktu itu ada teman saya, Pak Sinaga, lagi sakit. Lalu di sampingnya ada seorang Madura yang sangat sakit sekali. Saya datang untuk mendoakan dia. Lalu saya tawarkan, Pak, kamu mau didoakan? Oh, mau. Ternyata dia Bapak Haji. Mau didoakan, Pak? Mau. Saya berdoa dengan iman saya, Pak. Enggak apa-apa. Saya orang Kristen. Ya enggak apa-apa. Doakan saja. Saudaraku, dengan itu dapat akses mendoakan dia. Menyebutkan nama Yesus secara tersirat. Saya ajak dia berdoa, mengadakan doa pengakuan dalam bahasa yang lebih halus, yang dia tidak mengerti. Sebenarnya doa itu mengajak saudaraku, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatinya. Saya bawa itu. Tetapi dengan kata-kata yang lebih umum, yang biasa sekali, yang sampai dia tidak menyadari kalau dia pikirkan bahwa itu doa. Saudaraku, hikmat Tuhan berikan kepada kita. Dia mau mengikutkan doa itu, kekasih Tuhan. Doakan. Saya pulang. Saudaraku, apa yang terjadi? Pak Sinaga cerita, Pak, itu Pak Haji yang di samping saya itu cerita. Tahu kamu enggak? Waktu aku didoakan Pak Pendeta itu, kepalaku lagi pusing luar biasa sekali. Lagi pusing sekali kepalaku ini. Habis didoakan. Seketika itu aku sembuh. Panggil lagi Pak Pendeta itu. Doakan saya. Saya datang, saudara. Panggil. Wah, gimana Pak Haji? Wah, puji Tuhan. Besok Bapak pulang. Amin. Amin. Besok Bapak pulangnya. Besok Bapak pulangnya. Amin. Amin. Doakan saudaraku. Dia besok pulang. Tolong sampaikan sama Bapak Pendeta. Saya sudah sembuh, saya pulang. Terima kasih. Apa yang kita tabur, saudara? Yang kita tabur kasih Allah. Apa yang kita tabur? Pokoknya kamu sudah merasakan kasih Tuhan, kesembuhan. Soal kamu nanti masuk surga menerima Tuhan Yesus, itu nanti tanggung jawabmu pribadi. Banyak kali kita mendoakan orang-orang itu. Orang-orang yang beda agama. Dan mereka mengalami kesembuhan, pemulihan seketika itu. Banyak sekali. Saudara, apa yang saya mau tuju? Kalau dia pulang supaya dia cerita. Kalau banyak orang membunuh hamba Tuhan. Membakar gereja-gereja. Ketika saudaraku, dia sudah rasakan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dia akan berkata pada orang, jangan ganggu orang Kristen. Orang Kristen itu orang yang baik-baik. Dia doakan saya sembuh. Saya beritakan Injil. Ada satu keluarga kekasih Tuhan. Orang Minang, orang Padang yang paling bertentangan dengan budaya kita. Anak Batak. Pasti begini. Anak rohani saya ketemu. Sudah sebulan ibu itu di rumah sakit. Tiba-tiba anak rohani saya bilang, mau enggak Pak? Ya ada apa? Pada Bapak rohani saya. Doakan. Hari itu dia sedang mau pulang. Dokternya baik. Dokter yang baik begini bicara. Bu, ibu pulang. Ibu tidak punya sakit apapun. Aduh dokter, aku sakit dokter. Tolong aku. Ibu pulang. Ibu udah sebulan di sini. Pulang Bu. Sudah kami cek semua. Tidak ada penyakit ibu. Ibu pulang. Tapi badanku sakit dokter. Dan hari itu dia pulang saudaraku. Kalau anak rohani cerita saudaraku. Kemudian telepon di kebun jeruk. Saya datang. Kepada keluarga orang Padang ini semua biasalah. Pakai itu. Pakai jilbab. Kumpul semua di rumah. Saya langsung tembak saja saudaraku. Kalian ada jimat-jimat, ada apa? Semua kumpulkan jimatnya. Dikumpulkan. Semua sudah kumpulkan. Orang Padang satu keluarga besar. Saya beritahu suaminya. Istrimu ini disantet orang. Kalau saya lihat, didoakan 2 kali.
ini mental sembuh. Tetapi kalau terlalu lama, Bapak masih terlalu lama, tidak bisa lagi. Ini akan segera berlalu. Saudaraku, dokter itu baik. Tapi ada satu yang pertama mau saya ceritakan, mau tanya sama kamu, Bapak. Ada apa, Pak? Kamu mencintai istrimu? Ya, cintalah aku, Pak, kepada istriku. Saya tanya sekali, kamu mencintai istrimu? Cintalah aku, Pak, istriku, Pak. Saya tanya sekali, kamu mencintai istrimu? Cintalah aku, Pak. Kalau aku tidak mencintai istriku, Bapak tahu, satu rumah aku jual mengobati istriku ini. Sama dengan kasus seperti Bapak tadi, saudaraku. Saya memberitakan Yesus dengan cara yang lain. Mengajak mereka semua berdoa kepada Isa Al-Masihu sebagai perantara itu saja. Setelah mereka agak sedikit akrab dengan nama Isa Al-Masihu, baru saya sebut Yesus. Karena saudaraku, terkadang kepada teman-teman kita ini, kalau langsung kita sebut Yesus, mereka langsung alergi. Jadi mau tidak mau kita harus memakai perantara sedikit dulu. Isa Al-Masihu binti Maryam. Pakai itu. Ketika dia sudah akrab dengan jiwa kita, sudah enak, baru kita sebut Yesus. Saya tunggu di situ, saudara, mendoakannya. Saudara tahu pada waktu itu kulit istrinya sudah kayak orang mati, nenek lampir, kurus kering badannya, gelap. Saya bilang, coba lihat istrimu, Pak. Ya, maaf cerita ya, sudah seperti orang mati kan. Kulitnya tidak ada lagi cahaya kehidupan, hawanya udah bukan hawa manusia. Iya, Pak. Kamu lihat kan? Saudaraku, jam 12 itu kambuh penyakitnya. Rupanya santet itu datang lagi. Saudara tahu, saya mendoakan ibu itu dari jam 12 sampai jam 3 sore. Dan waktu detik mau jam 3, ibu itu langsung, wah, dia teriak, lompat kiri kanan di tempat itu, sakit, Pak. Oh, sakit, teriak deh, saudaraku. Selama itu kami bergumul. Jelang jam 3 tepat, langsung ibu itu tenang begini. Tenang sekali. Langsung suaminya bilang, langsung sembuh ya, Pak, suami istri saya. Iya. Dan dia disembuhkan Tuhan seketika itu. Kenapa, saudaraku? Kita memberitakan Injil supaya mereka percaya. Karena Yesus pemilik kerajaan sorga. Soal mereka sudah menerima kesembuhan budi Tuhan. Besok dia ditelepon, Pak, terima kasih. Istri saya sudah sembuh, Pak. Tidak sampai 2 kali. 3 jam mendoakan. Karena Yesus datang dari sorga. Dia pemilik sorga. Dia pemilik firman itu. Dia menyatakan sorga. Dia datang dari sorga. Dia tahu jalan ke sorga. Dia pulang ke sorga. Dan dia akan turun lagi sebagai hakim. Mewakili, saudaraku, semua yang hidup. Dan menyatakan penghakiman terakhir kepada manusia yang hidup dan yang mati. Dan semua kuasa di langit di bumi sorga akan tunduk kepada nama Yesus. Tiga hari kau anak muda, victory. Jesus, saudaraku, dalam unity kita untuk kesatuan. Tidak hanya sekedar percaya. Kalau percaya tidak melakukan apa-apa, itu orang tidak percaya. Alkitab tidak pernah menunjukkan orang percaya tidak melakukan apa yang dia percayai. Kalau kamu orang percaya Yesus, tidak melakukan apa yang Yesus katakan, kamu bukan orang percaya. Saudaraku, pada mulanya Yakobus tidak percaya bahwa Yesus itu firman yang jadi manusia. Dia anggap, saudaraku, bahwa Yesus itu saudaranya. Sehingga Yesus perlu menunjukkan kepadanya. Pada waktu dia bangkit, Alkitab menuliskan dalam Korintus, saudaraku, pertama kali dia berjumpa dengan Yakob Hakodes. Yang seolah-olah menyatakan bahwa dia saudara dagingnya, saudara ideologisnya. Yakob pikir, saudaraku, penulis kitab Yakobus itu, bahwa Yesus itu saudara-saudara ideologisnya. Bukan. Yesus sang sabda, firman yang jadi manusia, yang datang dari sorga, yang menyelamatkan orang yang percaya pada, yang tahu jalan ke sorga, yang membawa orang pulang, yang melakukan firman-Nya di bumi ini. Dan dia bawa pulang ke sorga. Karena dia dari sorga, tahu jalan ke sorga. Bahkan dia pemilik kerajaan sorga itu. Yesus mengadakan perjumpaan yang pertama kepada yang dia beranggapan saudaranya, Yakob Hakodes.
Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami perubahan. Kalau engkau tidak pernah sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu tidak akan berubah sungguh-sungguh. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan harus mati dulu ke sorga. Tapi saya tidak mengatakan turun naik sorga juga. Saya tidak mengatakan itu. Tapi kalau engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kekristenanmu just talking. Just talking. Kekristenanmu just talking. Hanya omongan saja. Yang tidak dapat disangkali yang hidup. Orang hidup yang hidup tidak dapat disangkali. Tapi kalau yang mati bisa disangkali. Dia sang sabda firman yang hidup. Yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan segala hal diselamatkan. Rohmu, jiwamu, tubuhmu, ekonomimu, masa depanmu diselamatkan semua. Bukan hanya kamu percaya pada Tuhan lalu kau masuk surga. Bagaimana hidupmu? Saya percaya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang di dalam Yesus menyelamatkan semua hal hidupmu. Termasuk saya. Saya diselamatkannya dalam banyak hal. Termasuk ekonomi saya diselamatkannya. Bukan sekedar roh saya diselamatkan. Hari ini saya menikmati apa yang saya lakukan sesuai dengan saudaraku yang Tuhan berikan kepada saya. Saya menikmati. Tidak mudah untuk hidup di Jakarta. Tidak mudah punya rumah di sini. Hanya dengan air mata dan lutut ini yang ditekuk. Dicaci, dimaki orang. Dihina orang karena ikut Tuhan. Tapi kita tetap berjalan. Kita percaya Yesus sanggup membela kehidupan kita. Tidak melawan. Tapi saudaraku, hari ini mereka lihat buktinya. Dan mereka datang ke rumah. Aku minta maaf. Aku salah pandangan kepadamu selama ini. Yesus, Tuhan membela engkau. Tidak perlu membela diri. Orang bilang kamu sesat. Kesesatanmu tidak dapat dibuktikan. Orang bilang kamu punya pengajaran salah, pendeta yang salah. Kenapa? Karena dosa-dosanya dihajar, dihabiskan. Melalui firman dipotong-potong. Firman yang kau ucapkan seperti pedang. Saudaraku bermata dua. Yang memotong dirimu pertama, kemudian memotong orang lain. Orang yang tidak mengalami dipotong oleh firman itu. Dia tidak akan bisa memotong orang lain. Potong dulu, dipotongnya dirimu. Firman yang pedang bermata dua itu. Menghabiskan egomu. Menghabiskan kedagingan. Menghabiskan hawa nafsumu. Yang menentang pekerjaan Allah. Baru firman yang keluar dari lidah bibirmu akan seperti pedang yang tajam. Karena dia sudah menghakimi dirimu terlebih dahulu. Dirimu sudah kau hakimi dengan firman itu. Dan ketika engkau menghakimi dirimu dengan firman itu, saudaraku, engkau mati bagi dirimu sendiri. Orang yang mati bagi dirinya sendiri. Bisa hidup di hadapan Tuhan. Bisa mengandalkan Tuhan. Orang yang mati kepada dirinya sendiri. Maka dia dibangkitkan dan hidup. Dia mengalami pengalaman Roma 12 bahwa tubuhnya ini sebagai persembahan. Dibakar oleh Tuhan. Maka api Tuhan, saudara, ketika kedaginganmu mati, baru api Tuhan membakarnya. Perjanjian lama mematikan yang hidup. Perjanjian baru menghidupkan yang mati. Kalau engkau sudah mati, kedaginganmu, dosamu, habis, kebiasaan burukmu, habis, mati, dipotong oleh firman, baru api Roh Kudus, api Tuhan turun atas engkau. Tanpa demikian, saudaraku, masih jauh perjalanan percaya dan imanmu. I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Satu kepastian kalimat yang paling tinggi yang pernah ada sebelum dan sesudah dunia ini diciptakan. Tidak ada seorang yang berani menyatakan itu. Sekalipun ada orang mengaku, aku lebih hebat dari Tuhan Yesus, besok dia mati. Dan matinya tidak enak, kepalanya ditembus peluru dan begitu banyak ceritanya.
Dia mati karena narkoba, karena perempuan, berzina. Saudaraku mau memilih sorga, masuk ke sorga. Jangan hanya diam saja dengan keselamatanmu. Begitu indahnya keselamatan yang diberikan Tuhan. Berikan, nyatakan kepada orang lain, kepada tetanggamu, kepada saudaramu. Dengan hidup yang benar, hidup yang baik, berkata benar di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, menjalani kebenaran, saudaraku. Bersaksi. Tanpa demikian, saudaraku, bagaimana kita ke kerajaan sorga? Yesus mati bagi kita, berkorban nyawanya kepadamu dan saya. Apalah payahnya, apalah sulitnya engkau beritakan Injil, menceritakan kepada temanmu dengan sikap hidup dan perbuatanmu, bahwa engkau hidup benar di hadapan Allah. Kalau bukan karena Tuhan, kita sampai ke hutan Kalimantan itu, tidak ada apa-apa. Kalau mau buang air besar, babi menyeruduk kita di belakang, harus pakai kayu panjang, saudaraku. Air hanya satu ember, orang satu rumah begitu banyak, toilet tidak ada, harus mungkin numpang kepada tetangga kiri kanan. Gereja cukup sederhana, alias sangat miskin. Waktu mau mandi, tanya Tuhan, gimana mau mandi ya? Ini ember satu ember. Orang banyak banget di rumah ini Tuhan. Seolah-olah Tuhan datang, nak, kamu kan bukan mau shopping ke tempat ini ya nak ya. Kamu mau melayani aku. Aku bilang, iya Tuhan. Aku mau melayani. Aku merasa bagaimana air ini cukup, ada orang banyak satu rumah ini. Saudaraku mandinya 2 gayung. Ambil 1 gayung, ambil selampe, taruh. Baru yang satu lagi membersihkan, saudara. Selesai. Tuhan bilang, nak, kamu kan bukan mau shopping di ke Jakarta. Iya Tuhan. Aku mau melayani Tuhan di sini. Aku mau melayani Tuhan. Saya bilang, saudaraku, itu kita alami karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Supaya orang mengalami berita Injil. Dan malam itu dukun mendatangkan hujan begitu besar, begitu lebat dalam KKR kita. Besar sekali. Tengking 3 kali hujan tidak mau turun, malah tambah besar. Tiba-tiba saudara sebelah kanan itu ada kepala terbang. Kepala terbang di sebelah kanan. Ibu gembala saya lihat ada kepala. Siapa ini dukunnya? Lalu saya panggil Pak Pendeta satu yang berteman saya dari Bantar Tarang, saudara Kalimantan Barat. Pak Siombing, ya. Saya curiga ini lihat ada dukun mendatangkan hujan. 3 kali didoakan hujan makin besar, luar biasa. Lalu aku bilang, kamu berdoa aja. Saya jalan pelan-pelan 5-10 menit di depan saudara. Karena mau khotbah tidak bisa, tidak ada mic. Suara ada pecah dua. Pelan-pelan sambil bahasa roh. Lalu aku perintahkan sekali lagi hujan itu berhenti. Saya berdoa dalam nama Yesus, kami tidak membutuhkan hujan saat ini. Aku perintahkan angin besar atau hujan ini pindah kemanapun, diberikan air kepada para petani, sebab kami tidak terlalu membutuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus, kau pindah dengan cara apapun. Khotbah saja 5 menit, langsung saudara berhenti hujannya. Saudaraku, sebagian orang penyesat-penyesat di dunia ini yang membawa ajaran agama, yang berindoktrinasikan agama, menyatakan seolah-olah sorga itu tempat selangkangan. Otaknya dicuci dengan otak yang kotor. Tapi yang paling nikmat di dunia ini, 3 kesukaan manusia yang saya dapat. Makan, tidur, nge-seks. Ketiga ini manusia sangat gemar dan paling banyak dilakukannya. Maka saudaraku, iblis tahu melalui pengajar-pengajar sesat, doktrin-doktrin sesat, diajarkanlah saudaraku. Ya, kalau kamu lakukan ini, kamu dapat malaikat-malaikat. Tiba kamu di sana melayani dia. Pengajaran sesat untuk mencuci otak manusia demi kepentingan seseorang, demi kepentingan orang lain. Katanya dia masuk surga. Padahal Alkitab jelas menyatakan dalam Wahyu, surga itu tempat yang suci, tempat yang indah, tempat yang kudus,
tempat perjumpaan keluarga demi keluarga, sekalipun di sana tidak ada keluarga, tetapi disebutku cinta keluarga Tuhan, bukan berarti Tuhan ada papa mamanya, neneknya, bukan. Maksudnya saudaraku, bahwa surga itu suasana kekeluargaan, tidak ada papa mama lagi sana, tetapi saya mengatakan dalam bahasa manusia, versi manusia, surga tempat perjumpaan keluarga-keluarga, surga itu tempat yang kekal, surga itu tempat yang indah, surga itu tempat di mana air mata kita, saudara, diganti Tuhan, air matamu tidak mengalir lagi. Surga tempat kesempurnaan, surga tempat keubahan, surga tempat saudara keindahan yang begitu dahsyat, yang tidak ada duanya lagi, saudaraku. Tapi pengajaran-pengajaran manusia seolah-olah surga itu diindoktrinasi di kepala seseorang melalui saudara ajaran-ajaran tertentu, selangkangan. Surgoi sambulo adoi nangado mesia yonisi namamu didoto nadis ilaluani batai isinduri aleluya isinduri aleluya Surga itu tempat tidak ada keluhan lagi, tapi sukacita, pujian, penyembahan, doa yang kekal, bukan makan minum, sukacita oleh Roh Kudus, kebenaran oleh Roh Kudus. Makanya sebelum engkau sampai, Tuhan ingin engkau hidup suci, hidup bersukacita dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kalau engkau mau dibawa oleh Tuhan ke tempatnya, hanya orang suci dan kudus, maka Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang suci dan kudus hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Dan jalan satu-satunya adalah Yesus. Jangan mau kau ditukar karena perempuan. Jangan mau ditukar karena laki-laki. Jangan mau ditukar oleh kedudukan. Pertahankan Yesus. Bumi ini hanya sementara saja. Mana kau pilih? Surga atau neraka? Tergantung engkau memutuskannya. Hari ini, saat ini, sekarang ini juga. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku ke sana. Tanpa mengerti Tuhanku, katakanlah bahwa saya masuk sana. Tanpa mengerti Tuhanku, katakanlah bahwa saya masuk sana.
Kadang kalau kita ditanya, apakah kau masuk surga? Orang Batak bilang, kalau yang tidak mengenal Tuhan, asini rohani Tuhan mah itu. Kok iya mau masuk surga asini rohani Tuhan? Apa kamu masuk surga? Kalau aku bilang aku masuk surga, aku sombong. Kok iya begitu? Apakah kamu mau masuk surga? Asini roh Tuhan, tergantung kasih Tuhan. Nggak bisa dia jawab. Harusnya respon dia di bumi ini, karena Tuhan datang menjadi manusia, berkorban-korban yang paling besar, bukan hanya nyawanya. Aku menanggapi, aku mau percaya, melakukan firman-Nya, sehingga di mana dia pulang, aku akan menuju sana. Ada jaminan. Apakah kau masuk surga? Ya, aku pasti masuk surga. Hidupku hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku di dalam Tuhan, aku melakukan firman Tuhan. Kapanpun aku tidak ada, aku sampai ke rumah Bapa. Ada satu kepastian, Jesus is the way. Jesus is the way. Bukan nabi lain, bukan filsafat lain. Nabi-nabi mati tidak pernah bangkit. Sayang banyak orang, pemuda-pemudi Kristen, jatuh. Kok enggak ada jodohku? Banting setir, enggak peduli kerajaan sorga. Oh ya, aku ikut kamu. Pemudi Kristen merasa enggak laku, enggak ada jodoh. Si anu mau sekalipun enggak sama imannya. Dia banting setir. Jual murah. Harusnya lebih baik engkau enggak usah menikah. Asal kau masuk surga. Ketemu orang yang tidak tepat, kau merasakan neraka di bumi ini. Dan sampai ke neraka dilemparkan. Udah merasa neraka di bumi, neraka di neraka lagi. Tapi orang yang benar, yang seiman, terang dengan terang. Ada persoalan, ada gelombang. Tapi mereka menghadirkan kerajaan surga dalam rumah tangga mereka. Dia merasakan suasana surga di bumi ini. Dan satu kali, Tuhan bawa mereka ke surga. Karena hidup mereka suci dan kudus. Melakukan firman Allah. Keluarga yang takut akan Tuhan. Pemuda-pemudi Kristen. Unity for Jesus. Perjuangan masih panjang. Satu hal tanamkan di hati pikiranmu. Aku tidak mau mengganti Yesus dengan apapun. Aku tidak mau mengganti Yesus dengan apapun. Hidup dunia ini sementara. Sebentar. 70-80. Mati kemana? Tapi ada kerajaan surga bagi mereka yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Ada kerajaan surga, tempat kehidupan selama-lamanya. Eternity forever and ever. And Christ is the King in that place. Dan Kristus adalah rajanya di tempat itu. Banyak hari ini pemuda-pemuda Kristen berganti imannya, berganti percayanya, hanya karena kedudukan, hanya karena laki-laki, hanya karena perempuan. Lebih baik engkau tidak usah dilahirkan. Kau menusuk hati Tuhan. Mulai banyak di zaman ini keluarga-keluarga Kristen cerai. Sampai kepada rohaniawan-rohaniawati terjadi. Ini perlu kita tangisi. Degradasi keturunan. Saudara, penurunan kekristenan, penurunan iman, penurunan kepercayaan. Bangkitkan kembali. Hai pemuda, Unity for Jesus. Ini waktunya kau bangkit. Memastikan hidupmu. Tidak ada apapun yang menggeser Yesus di hatimu. Bukan perempuan, bukan pekerjaan, bukan laki-laki, bukan aktivitas, bukan saudara bisnis. Tidak ada yang mengganti Yesus di hatimu satu-satunya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya.
Ya Aba, Bapa, ini anak ayatan asuh. Ya Aba, Bapa, ini anak bakalan sesuai rencana. Siapapun yang datang, yang paling gagah, kaya, cantik lebih dari malaikat mungkin. Kalau dia tidak milik Yesus, jauhi dia. Karena dia memberikan kehidupan kekal selamanya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia ini akan binasa. Pemuda-pemudi Kristen, Unity for Jesus. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau sedang pacaran dengan orang yang di luar Kristus, luar terang, hati-hati kakimu dijeratnya dan engkau akan kehilangan Yesus. Kalau engkau pacaran di luar terang dengan terang, hati-hati hidupmu. Saya melihat dari sini. Ada pesannya kepada saya berbicara. Ada di antara kamu yang membangun hubungan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhanmu. Tuhan sedih dan menangis akan hal itu. Jangan tusuk hati Tuhan. Engkau mungkin merasa tidak laku. Lebih baik pribadi bisa menentukan diri sendiri dengan imanmu. Can you enjoy yourself? Engkau bisa menikmati hidupmu dengan Yesus. Untuk apalah kalau engkau menikah, engkau masuk neraka. Dan mulai di dunia ini engkau merasakan suasana neraka. Karena engkau tidak seiman dan sehati dengan suami, dengan istrimu. Engkau sedang membangun. Engkau sedang berada di tempat licin mau jatuh. Perhatikan ini baik-baik. Karena Tuhan berbicara pada saya saat ini. Engkau yang membangun hubungan. Yang bukan orang percaya dengan percaya. Yang alasan nanti, aku Injil atau ini. Lama-lama hidupmu yang jatuh. Kami sudah melihat banyak contoh itu. Jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan. Kalau kau mau surga, pilih surga atau neraka. Saat ini. Doi sambulo kadoi dangadong desia yonisi lama buci tok nadisi dinaluani hatai. Surga itu tempat keindahan, kesenangan. Tidak ada penderitaan di sana. Tidak ada lagi penderitaan di sana. Hanya sukacita, kebenaran, damai dan sejahtera selama-lamanya. Mengapa engkau membuang itu? Mengambil imitasi sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak berharga. Lebih baik kau peluk daripada Tuhanmu yang sanggup membawa kau ke surga. Dan sampai selamanya kau akan ada di sana di hadapan tahtanya. Jangan lepaskan Yesus. Ada banyak pemuda-pemuda Kristen hari ini
melepaskan iman dan percayanya hanya karena perempuan dan laki-laki dan kedudukan dan profesi. Bertobat, saudara. Bertobat kalau engkau mau ke surga atau ke neraka. Disinilah penentuannya. Di alam baka tidak ada lagi keselamatan. Penentuannya di muka bumi ini. Dengarkan engkau. Kalau engkau sedang membangun relasi dengan orang lain yang berbeda iman dan percayanya, engkau berada di tempat yang licin, berada di tempat yang tinggi, yang kakimu sedang hampir jatuh ke bawah. Perhatikan ini. Pertahankan Yesus dalam hatimu, apapun yang terjadi. Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada sini menyanyi dalam tetap cinta Yesus selamanya. Ya Yesus aku tempat saudaraku, kalau engkau sedang mengalami yang saya katakan tadi, engkau berada di tempat tinggi yang kakimu hampir jatuh, tempat yang licin itu, kembali kepada Tuhan. Kembali pada Tuhan. Ada di antaramu. Lepaskan itu semua, lepaskan hakmu. Jangan engkau jatuh. Izinkan Yesus berkarya di hatimu. Kalau engkau itu orangnya, taruhkanlah tanganmu di dada. Saya melihat banyak pekerjaan Tuhan, tanda ajaib mujizat. Waktu kita pelayanan di India, waktu kita pelayanan di Cina, waktu kita pelayanan di Malaysia, kami melihat banyak Tuhan berkarya waktu pelayanan di Israel. Kalau engkau orang itu, saudara, izinkan Tuhan berkarya dalam hidup. Tuhanlah jalan dalam saya, Tuhan menjunjung putarnya. Ya kau terjaga
Mari kasih Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami situasi yang saya katakan tadi, khusus ini kepadamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Lepaskan dirimu dari pencobaan. Jangan mencobai diri sendiri. Doa Yesus berkata, janganlah membawa diri kami dalam pencobaan. Seringkali kita membawa diri kita dalam pencobaan. Kita pikir aku bisa nanti bersaksi Injil kepada dia. Ternyata engkau yang dibawanya. Sehingga engkau kehilangan Yesus, kehilangan peganganmu. Dan engkau merasakan api neraka di dunia ini. Nanti dilempar ke neraka. Saudaraku, setiap saat kematian itu bisa mendatangi. Bukan harus tua muda, bukan harus bayi. Kalau engkau dalam posisi kehilangan keselamatan, sedang mau hilang keselamatan itu, karena engkau mau meninggalkan Tuhan, berencana kau meninggalkan Tuhan, kau yang lain-lain karena alasan hidup kau yang jasmani. Saudara harus kembali pada Tuhan. Kalau engkau ada di sana, saya mau berdoa dari tempat ini, kasih Tuhan. Saya mau berdoa dari tempat ini. Kalau engkau yang bimbang tentang kerajaan sorga, kau kata orang Yesus itu jalan keselamatan. Rasanya aku tidak mengalaminya, berdoa dan berpuasa. Banyak tinggal di kaki Tuhan sampai dia menyatakan diri kepadamu. Jangan orang bilang aku mengalami pengalaman yang indah, aku mengalami pengalaman sorga. Tapi saudara tidak pernah, aku mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Saudara tidak pernah, maka imanmu akan goyah. Benarkah Yesus jalan keselamatan dan hidup? Tidak ada lagi di langit, di bumi, di sorga, dimanapun, di bawah langit, di atas daratan ini, saudaraku. Nama yang mengalahkan segala nama yang menyelamatkan selain di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa dialah Tuhan. Sekalipun mereka tidak percaya, mereka nanti akan dipaksa bertekuk lutut, tapi bukan untuk diselamatkan. Hanya mengakui ketuhanannya selama hidupnya. Kalau dia tidak percaya, dilempar masuk ke dalam neraka. Mereka akan dipaksa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja di langit, di bumi, dan di sorga. Pencipta langit dan bumi ini. Dia akan datang sebagai hakim. Sebelum itu terjadi kepadamu dan saya, mari kita hidup dalam pertobatan. Mari kita berdoa kasih Tuhan. Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus. Kepada saudara kami Tuhan. Dari Unity for Jesus ini Lord. Kami berdoa supaya tidak membawa diri mereka dalam pencobaan. Coba membina hubungan kepada orang-orang yang tidak seiman. Hidup dalam kenajisan, hidup dalam percapulan, hidup dalam perzinahan, bapak, ibu, siapapun. Karena itu bisa menimpa semua orang. Kami tolak, kami patahkan, hancurkan Tuhan. Bawa mereka, rangkul mereka untuk datang kembali Tuhan. Mendekat kepadamu. Sehingga kami menggantikan tawa kami dengan kepala, duka cita maksudnya. Di mana pertobatan. Sehingga ketika kami bertobat Tuhan, maka besok kami akan tertawa. Hari ini kami tertawa-tawa, besok kami akan menangis Tuhan. Tolong setiap kami mengakui, setiap kami diteguhkan kembali. Bahwa kami mau sorga. Dan orang yang mau ke sorga, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hidup suci, hidup benar, hidup di dalam kebenaran. Berkata benar, mempraktikkan kebenaran. Maka dia yang melakukan kebenaran. Yang berhak masuk sorga. Jadikan, meteraikan Tuhan. Konfirmasikan dalam batin kami. Demi Kristus Yesus Tuhan. Barukaba Adonai Yeshua HaMashiach. Diberkatilah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Demi nama Bapa terus dalam nama Kristus kami ucap syukur doa. Haleluya. Amin. Amin kasih Tuhan. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Pak Stefan atas firman-Nya yang begitu luar biasa. Semoga diberkati selalu dalam pelayanan dan usaha dan keluarga. Ya, teman-teman buka mikrofon kalian yuk. Sorry ya, kami ada pelayanan lagi, 2 lagi ya. Kami harus pergi sekarang ini, agak jauh tempatnya. Saya minta maaf, besok saya akan kalau udah longgar kita ikut semua sampai habis ya. Ya, saya dengan Abang Kurnia nih. Abang Kurnia lihat dulu biar tahu. Kami ada panggilan mendesak kemarin juga dan hari ini. Dan nanti malam masih ada lagi pelayanan LWC ya. Oke.
Oke. Thank you hambanya, Tuhan berkati. Makasih Pak Stephen. Thank Sekali. you. Makasih Pak Stephen, God bless. Senang bekerja sama dengan kita, senang bagikan firman Tuhan dengan kita, ya. Thank you ya. Sampai ketemu. Boleh saya ini sedikit, saya on cam-nya. Salam, kasih Tuhan, kita lagi berada Unity for Jesus, berbicara pilih sorga atau neraka. Tuhan Yesus berkati. Salam sehat, salam diberkati, salam terobosan. Sampai ketemu kembali. God bless. Ya, kami pamit dulu ya. Mohon diri dulu ya, Pastor ya. Thank you, Pastor. Terima kasih Pak Stephen, God bless. Panggilan darurat biasalah, Simatupang siang malam tunggu panggilan. God bless. Yes, Pak. Ya, silakan. Nanti Silakan, besoknya kita mendengarkan pengumuman itu dari saya. Leserin dan Anggi. Kak Feby belum minta tolong Kak Feby. Ya, thank you, David. Angel, Jadwal ibadah Unity for Jesus minggu ini ada 3 dari ibadah. Yang pertama, setiap hari Senin jam 1 siang itu ada ibadah Gomsel. Hari Rabu seperti ini ada ibadah Gomsel, Ruda jam 1 siang. Dan setiap hari Sabtu jam 1 siang itu ada doa dan baca Alkitab dan rapat pengurus jam 1 siang. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, silakan melalui transferan atas nama Feby Kusmayagi, nomor rekening 0083634160 atas nama Unity for Jesus. Keterangan Gomsel disertai doa pengurapan. Informasi ibadah dan pelayanan hubungi Pendeta Jerry Morris dalam nomornya 0856 9702 7878. Sekali lagi 0856 9702 7878. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, doa syafaat Kak Anggi. Oke Kak teman-teman, Anggi. Shalom. Apakah dengar suara saya? ya dengar. Oke, mari kita satu dalam doa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini via Zoom Bapak, untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh partisipan yang hadir pada sini ini di tempat ini, mulai berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, berkati Bapak Pendeta Stephen yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Berilah kesehatan kepada beliau agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani kami. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah Bapa. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Tuhan, berkati juga kami yang saat sudah bekerja, berkati kepada kami kesehatan dan berkati setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Bagi saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena belum menemukan pasangan hidup, berikanlah jodoh yang terbaik bagi mereka, agar mereka dapat membangun satu rumah tangga yang baik, yang berbahagia, serta takut akan Tuhan. Bagi saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan,
Engkau berikanlah pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum, berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkanlah bencana alam dari negeri kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Berikanlah kami kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih Dandi atas doa-doanya. Doa penutup dan berkat, tolong backup Pastor. Ya, kita kedua angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah kasih kuasa dari Bapa Surgawi yang begitu kekal dan mengasihi kita, dan pengorbanan dari Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan dari daripada Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau pada masa mudamu, diberkatilah engkau apa yang kau lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima berkat daripada engkau. Mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin, amin, amin. Makasih Pastor Gary, makasih semuanya. Ya. God bless. Yes. Si Dara udah keluar ya? Sudah, Pastor. Ini masih ada Dara. Oh, ada. Mungkin dia ada something pekerjaan mungkin atau kegiatan. Bilangin Dara close itu. Dara, Ya, terima kasih Dr. Saud MS. Dr. Saud akan menjadi pembicaraan tentang untuk hari Senin ya. Going to the next level. Oke, dari sisi rohani dan dari sisi dunia. Ya, silakan Dr. Saud bisa menyampaikan sedikit pesan dan kesan dari untuk hari Senin. Mungkin Dr. Saud lagi sibuk ya. Sebentar Pastor, sebentar lagi ya. Ya, bentar lagi ya. Oke. Itu aja sih bocoran dari saya hari Senin ya. Nanti hari Sabtu kemungkinan saya atau mungkin kemungkinan teman saya itu orang Manado, dia seorang gembala ya, orang Manado, salah satu teman gembala. Oke ya, shalom. Ada yang mau ya, shalom. Silakan Dr. Saud bocoran sedikit aja. Bocoran ya. Bagaimana going to the next level ya. Ya, jadi going to the next level ini ada beberapa level. Jadi kita mulai dulu dari level basic ya. Level basic dari kehidupan sebagai seorang Kristen. Baru nanti meningkat sebagai seorang pelayan, lalu sebagai seorang profesional. Jadi meningkat seperti itu ya. Nah, di basic ini atau dalam semua the going to the next level ini, semua peserta punya kertas kerja. Gitu. Jadi ketika nanti saya menyampaikan, itu peserta punya kertas kerja yang dia tulis sendiri, gitu ya. Lalu dia sendiri yang buat panah-panahnya kemana gitu. Nah, kalau dia bertanya, nanti dia bertanya karena ini kan recovery personal plan, ya. Jadi setiap orang punya case-nya sendiri. Nah, kita akan memandu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan pandu terus karena dia akan berkaitan dengan psikologi rohani, ya. Jadi bagaimana dengan psikologi rohaninya, gitu ya? Dengan jadi simpel, tujuannya adalah maaf kata nih, seperti tadi khotbah misalnya kan diarahkan bagaimana Anda sebagai pelaku firman Tuhan masuk surga atau neraka. Nah, saya sebagai seorang dokter tipikalnya nggak begitu, tapi bagaimana langsung dengan melakukan ini orang tuh pasti masuk surga gitu aja gitu ya. Jadi lebih banyak justru actionnya gitu ya,
asal action ini dilakukan, nanti saudara-saudara bisa mengarahkan baik dengan cara yang sama atau dengan dengan potensi masing-masing. Yang penting mengerti ini dilakukan gitu ya untuk orang-orang Kristen semuanya. Nah, memang saya suka bilang gini, boleh nanya sedikit, boleh nanya ya, gitu ya. Nah, misalnya gini, kita sebagai seorang Kristen selama ini kayak Anggi, Angel, Feby, dan yang lain semua punya kertas kerja nggak kira-kira setelah menjadi orang Kristen? Gitu ya. Jadi kertas punya. Nah, jadi kalau kita punya kertas kerja, kita langsung tahu. Jadi cara going to the next level ini adalah sesuatu yang bisa kita ukur. Ya. Jadi kita ngukur diri kita. Gitu loh ya. Kita nggak mau ngukur orang lain, kita ngukur diri kita, nanti dengan sendirinya tingkat kemajuan kita itu akan juga kita rasakan, kita alami berkatnya, kita alami jamahan Tuhan, kita alami hidup kita jadi sukses, kita alami gitu ya. Nah, lalu kita akan memandu orang lain, nanti dia akan dengan latar belakang dia sendiri, dia akan sukses sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa menggait